Ya, pemirsa, siapapun dan entitas apapun dipaksa beradaptasi dalam atau dengan era disrupsi digital. Tidak terkecuali bagi media konvensional seperti media cetak. Harian Media Indonesia yang tahun ini genap berusia 50 tahun pun tidak terkecuali. Bagaimana dahsyatnya disrupsi media digital dan bagaimana media cetak hidup di era baru ini. Untuk membahasnya sudah bersama kami, sudah ada redaktur senior Media Indonesia Ahmad Mustain dan juga anggota Dewan Pers Agus Sudipyo. Selamat pagi Mas Agus, selamat pagi Mas Mustain. Ini 50 tahun Media Indonesia, selamat yang berulang tahun yang ke-50. Kalau melihat perjalanan 50 tahun, apa yang bisa kita petik dari perjalanan selama 50 tahun ini Mas Mustain? Ya, kita memang Media Indonesia itu 50 tahun perjalanan yang cukup panjang lah. Artinya dari era Orde Baru hingga reformasi, dan saat ini kita merekam semua perjalanan Republik ini, bagaimana mulai dari era ketika pers itu masih dalam kekangan di era Orde Baru dan mulai bangkit di era reformasi hingga saat ini ancaman baru, yakni disrupsi digital. Ini jadi dilihatnya sebagai ancaman, bukan tantangan? Tantangan bisa jadi tantangan, namun ini tergantung dari Dewan Pers Pak Agus Sudipyo bagaimana menyusun regulasi sehingga ini menjadi tantangan yang bisa kita upayakan. Bersama, begitu. Baik, Mas Mustain, sebelum kita nanti bertanya bagaimana regulasinya, saya ingin tahu dulu ini, Mas Agus, sebenarnya bagaimana kondisi media di Indonesia, khususnya untuk media cetak dalam era disrupsi digital seperti ini? Ya, pertama kami ucapkan selamat dulu pada teman-teman Media Indonesia, ulang tahun ke-50. Orang Jawa bilang angka 50 itu angka keramat, Mas. Jadi angka yang istimewa betul, dan kami yakin angka 50 itu memberikan makna ketegaran, kekuatan, dan kemampuan menghadapi perubahan zaman. Dan saya kira Media Indonesia memiliki modal, yaitu bahwa ini satu grup ini ada televisi, ada media cetak, ada online, itu satu modal ya, karena kalau kita lihat tren di dunia itu adalah jejaring konsolidasi ini adalah modal utama untuk bisa sustain di era transisi ini gitu. Dan yang kedua, tidak perlu khawatir karena toh semua media di Indonesia maupun di negara lain mengalami disrupsi, mengalami turbulensi. Dan kalau kita belajar dari apa yang terjadi di Eropa, khususnya Eropa Utara, itu ada yang disebut sebagai new equilibrium gitu ya, bahwa ternyata disrupsi ini tidak membunuh semua media, tapi ada suatu masa di mana media baru memang hidup ya, mempengaruhi masyarakat, media lama juga sustain. Nah, saya kira model-model media sustainability ini yang perlu dipelajari oleh media Indonesia dan juga pers di Indonesia, bagaimana bisa menyesuaikan diri dan tetap sustain di era baru ini gitu. Nah, itu yang terus terang di Dewan Pers dengan asosiasi-asosiasi media, asosiasi wartawan, kami sedang membentuk yang disebut sebagai Task Force Media Sustainability. Jadi Task Force ini mempelajari model-model media konvensional yang sustain di negara lain, dan bentuk-bentuk regulasi yang bisa mengafirmasi kedudukan news publisher, katakanlah di hadapan dengan news platform. Gitu. Tapi itu tadi di Eropa. Kalau di Asia Tenggara, khususnya untuk Indonesia sendiri, ini terasa tidak dengan adanya era disrupsi media digital ini gitu, dengan media yang sudah ada? Betul, sekarang kita masih decline begini, memang masih decline terus gitu ya. Tapi masih belum seperti kayak tadi Anda katakan di Eropa tadi itu. Sementara di Eropa itu cenderung landai sekarang. Landai. Jadi disrupsi media itu tidak begini lagi, tapi landai ketika mereka sudah menemukan model bisnis yang baru. Dan mereka sudah bisa mendorong pemerintah dan DPR, asosiasi media untuk membuat regulasi-regulasi baru yang membuat antara news platform dengan news publisher itu koeksisten. Jadi kalau mereka bekerja sama, itu kerjasama yang saling menguntungkan. Baik. Nah, itu
itu kuncinya ya. Jadi bahwa media jurnalistik itu agar sustain, satu dia harus konsisten dengan good journalism, gitu kan, jurnalisme yang bermartabat. Yang kedua mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ekologi media masyarakat semakin terdigitalisasi dalam mengakses konten. Yang ketiga yang tidak kalah penting, perlu ada regulasi-regulasi yang memungkinkan hubungan antara platform dengan publisher itu saling menguntungkan. Baik. Nah, gitu. 3 itu kuncinya. Gitu. Baik. Kalau Mas Mustain sendiri untuk tantangan yang dihadapi media Indonesia yang sudah terasa ini seperti apa, Mas? Iya, kita melihat memang media massa, media cetak seperti kita memang pergeseran pembaca itu telah terjadi, tidak bisa dinafikan karena memang semua pembaca baru sekarang sudah menggunakan telepon genggam, menggunakan platform digital, bahkan mereka membaca berita lewat media sosial. Itu yang membuat kami sendiri di redaksi harus bertransformasi. Jadi ketika selama ini kami menghadirkan informasi berbasis media cetak, printed, kami ke depan harus dan sudah kita mulai untuk mendiseminasi informasi yang sifatnya multimedia. Jadi dilengkapi dengan infografis, video. Jadi tidak hanya narasi teks mata. Itu yang menjadi concern kita ke depan, dan juga kita melakukan penetrasi ke media sosial, meskipun tadi kata Mas Agus Sudibyo memang masih belum ada keberimbangan regulasi antara media massa dan media sosial. Tapi mau tidak mau kita harus ke sana, karena di sana penetrasi media sosial di Indonesia sendiri itu cukup besar. Kalau kita melihat Facebook itu 150 juta, Mas, ininya, artinya penggunanya. Jadi kita tidak bisa mengabaikan itu karena ekosistem baru ada di sana. Itu yang selalu kita ke depan kita terus kembangkan dan terus kita ini kan untuk pengembangan kita, Mbak. Baik. Tapi ini sebenarnya sudah pelan-pelan juga dilakukan oleh media Indonesia, sudah dilakukan ke arah sana. Dan juga kalau kita melihat sebenarnya bagaimana saat ini kecepatan informasi yang diinginkan oleh masyarakat, tetapi tidak melupakan kaidah jurnalistik yang ada. Bagaimana mengolaborasikan, dan juga mengatakan kolaborasi ini juga penting di era disrupsi dari media digital ini sendiri. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita harus jeda dulu, pemirsa. Kami masih akan kembali dengan perbincangan ini. Tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan ini. Mas Agus, tadi kan dikatakan ada dibutuhkan keberimbangan regulasi. Kita melihat regulasinya saat ini belum ada, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian bagaimana Dewan Pers menjalankan juga tugasnya, mungkin juga mendesak bagaimana agar regulasi-regulasi ini juga segera bisa turun atau segera bisa ada begitu. Apa saja sebenarnya yang sudah dilakukan Dewan Pers terkait ini? Ya, Dewan Pers baru saja membentuk kelompok kerja keberlanjutan media. Nickname-nya Task Force Media Sustainability. Itu memfasilitasi asosiasi-asosiasi media di Indonesia untuk bersama-sama mengkaji, merumuskan bentuk-bentuk tata kelola yang bisa kurang lebih secara proyektif itu bisa merumuskan kira-kira bentuk-bentuk regulasi apa yang bisa menopang daya hidup pers nasional di era disrupsi ini. Sudah dilakukan atau baru wacana? Sudah dibentuk task force-nya dan ini akan mulai bekerja. Kapan itu, Mas Agus? Ya mulai bulan ini sampai katakanlah di Januari 2001 nanti gitu ya. Jadi ini berdiskusi, membuat kajian-kajian, terus nanti membuat usulan kepada pemerintah, pada DPR, apa yang perlu dilakukan ini agar kalau katakanlah news publisher dengan news platform itu bekerja sama, bagaimana kerjasama itu saling menguntungkan kedua belah pihak. Istilahnya ada similar level playing field di sana. Gitu. Karena selama ini kan yang terjadi adalah unlevel playing field gitu ya.
Jadi news agregator memonetisasi kontennya publisher, tapi hasil monetisasi itu tidak menguntungkan sepenuhnya konten publisher terkait dengan revenue, terkait dengan user behavioral data dan seterusnya. Ada ketidaktransparan juga begitu dari media platform ini sendiri. Ada ketidaktransparan, ada apa ya? Share yang tidak saling menguntungkan. Nah, itu yang perlu diatur. Berarti ini kurang lebih 1 tahun baru akan digodoknya, berarti tahun depan kurang lebih regulasi ini baru bisa ada begitu. Belum tentu. Jadi mungkin dalam 2-3 bulan sudah ada rumusan, nanti kita diskusikan dengan pemerintah, dengan DPR, dengan merujuk pada negara-negara yang sudah memiliki juga inisiatif regulasi seperti itu. Tentu bukan negara yang otoriter, tapi negara-negara yang demokratis yang sudah mencoba juga mengatur itu gitu. Tapi kita harus hati-hati betul di sini karena sebenarnya kedudukan platform, apakah itu search engine maupun sosial media, itu tidak sepenuhnya negatif. Baik. Jadi istilahnya new media itu adalah frenemy. Gitu ya, friend and enemy in the same times gitu. Jadi kita harus hati-hati, kita tidak anti platform, tapi kita ingin platform itu lebih besar tanggung jawabnya kepada publik maupun kepada news publisher yang sudah juga berkontribusi kepada mereka dalam hal konten maupun menggali sumber data publik itu. Baik, tadi, kalau Mas Mustain ini tentunya media Indonesia pasti punya harapan begitu ya terkait dengan regulasi yang nanti akan dikeluarkan. Seperti apa Mas sebenarnya harapan dari media ini sendiri? Iya, kita melihat memang apa yang dilakukan oleh Dewan Pers itu sangat kami sambut baik karena selama ini media massa itu ketika menyajikan sebuah informasi itu berdasarkan banyak regulasi. Ada undang-undang pers, ada undang-undang penyiaran kalau televisi, dan juga kita harus taat pada kode etik jurnalistik. Untuk media online itu ada namanya pedoman media siber. Kalau misalkan informasi yang diseminasi lewat media sosial, ya praktis yang aturan yang rigid itu hanya undang-undang ITE dan beberapa peraturan Menteri Kominfo saja. Ini yang dibilang Mas Agus tadi, kita tidak bermain dalam level permainan yang sama. Jadi ini harus kita upayakan, Dewan Pers kita dukung untuk memberikan regulasi yang cukup bagi media massa agar bisa bertahan. Baik, tadi kalau kita melihat tadi yang seperti sebelum iklan saya juga tanyakan, Mas, saat ini masyarakat membutuhkan informasi yang cepat. Ini digital menjadi salah satu pilihan yang sangat memudahkan untuk mencari informasi. Tetapi bagaimana kemudian kaidah jurnalistik 5W1H-nya tidak hilang, kemudian kecepatan juga diimbangi dengan keakuratan dari berita ini sendiri. Terkadang sekarang masyarakat pun bisa men-share berita, fake news, hoax begitu yang terus banyak menyebar di media-media sosial dan lainnya. Ini bagaimana kemudian media Indonesia bisa menyeimbangkan hal ini? Ya, kita memang kecepatan dalam informasi itu adalah manfaat yang memang harus dipakai dalam dunia digital saat ini. Tapi dalam hal itu kita sebagai entitas media cetak yang dimana verifikasi dan kerja-kerja jurnalistik itu memang harus menjadi pilar utamanya. Itu yang akan kita transformasikan ke dalam transformasi media platform kita. Jadi DNA ini harus kita bawa ke ranah digital. Jadi kan banyak selama ini misalkan media online yang hanya kecepatan tapi akurasi dan sebagainya amburadul. Itu yang mungkin harus kita hindari. Baik, Mas Mustain, dan juga tadi sambil menunggu regulasinya begitu kan. Bagaimana kemudian sudah adakah tadi dikatakan dibutuhkan sebuah model bisnis baru yang stabil yang mungkin saat ini sedang dicari formulanya. Media Indonesia sendiri sudah mulai mencari-carikah model bisnis seperti apa, karena juga tidak bisa lagi hanya mengharapkan mungkin belanja iklan atau penjualan sirkulasi begitu menghadapi era disrupsi ini sendiri, dan kemudian bagaimana membangun engagement dengan pembaca ini sendiri. Iya, dalam dunia digital engagement juga adalah kuncinya. Kita melihat memang banyak hal yang harus kita lakukan dalam model bisnis ke depan. Salah satunya mungkin dengan native content yang
dalam bentuk multimedia dan juga paid content. Itu yang tengah kita upayakan, dan mulai 2 tahun terakhir kita sudah mengadopsi paid content untuk e-paper kita, karena sebelumnya memang e-paper kita masih free, tapi sekarang kita memberlakukan paid content. Ini penting karena memang di digital sendiri user adalah resource yang potensial untuk menjadi entitas. Baik, Mas Mustahil, terima kasih sudah bergabung. Mas Agus, terima kasih. Kita tunggu kerja dari Task Force Media Sustainability ini sendiri, dan nanti akan apa yang menjadi hasil dari kerja Task Force ini sendiri. Terima kasih Mas Agus sudah bergabung bersama kami, dan juga Mas Mustahil, terima kasih sudah hadir. Sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-50 tahun untuk Media Indonesia.